Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan kembali belajar matematika peminatan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang persamaan eksponensial. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Oke kelas, kita lanjutkan lagi materi kita pada minggu lalu ya. Sekarang kita akan melanjutkan tentang persamaan eksponensial bentuk ke-6 dan bentuk ke-7. Seperti yang sudah Miss bahas pada minggu-minggu sebelumnya, bahwa persamaan eksponensial itu semuanya ada 7 bentuk. Nah, kemarin kita sudah mempelajari dari bentuk pertama sampai bentuk kelima, dan hari ini kita akan melanjutkan pada bentuk ke-6. Nah, persamaan eksponensial bentuk ke-6 itu bentuknya fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, bagaimana untuk solusi penyelesaiannya? Nah, untuk bentuk seperti ini, cara penyelesaiannya dapat kalian selesaikan dengan 2 langkah ya. Jadi langkah pertamanya yaitu memisalkan hx-nya sama dengan 0. Tapi di sini syaratnya kita pakai pemisalan yaitu hx sama dengan 0 dengan syarat fx-nya tidak sama dengan 0 dan gx-nya juga tidak sama dengan 0. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu kita misalkan fx-nya sama dengan gx ya. Jadi ingat, untuk bentuk ke-6 itu ada 2 langkah penyelesaian. Baik, supaya kalian lebih memahami lagi tentang bentuk eksponensial ke-6 ini, di sini Miss berikan satu buah contoh ya. Selesaikanlah x kuadrat dikurang 5x ditambah 9 pangkat x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 2x ditambah 3 pangkat x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Nah, untuk pembahasannya, sebelum kita mencari nilai dari x itu sendiri, kita harus menentukan dulu mana fx, mana gx, dan mana hx. Ya. Nah, bentuk contoh soal di atas itu bentuknya fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, kita tentukan x kuadrat dikurang 5x ditambah 9 itu merupakan fx-nya. Nah, sedangkan 2x ditambah 3 itu termasuk gx ya. Dan yang pangkatnya ini x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 ini termasuk hx. Nah, jadi kita sudah tentukan nih hx-nya, fx-nya, dan gx-nya. Nah, maka untuk penyelesaiannya, tadi kan sudah Miss katakan di awal bahwa untuk penyelesaian dari bentuk eksponensial bentuk ke-6 ini ada 2 langkah penyelesaian. Yang pertama dengan hx sama dengan 0. Nah, di sini kan tadi kita hx-nya sudah kita tentukan nih, bahwa hx-nya tuh x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Nah, berarti di sini x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan penyelesaian persamaan kuadrat yang pernah kalian pelajari waktu kelas 9 ya. Jadi nanti bentuk persamaan kuadrat ini akan terpakai oleh kalian di kelas 10, 11, dan 12 ya. Bahkan nanti ketika kalian masuk ke jenjang perkuliahan pun rumus persamaan kuadrat itu akan selalu dipakai. Jadi jangan lupa untuk cara penyelesaiannya ya. Masih ingat kan cara penyelesaiannya waktu kelas 9? Ya. Jadi ada 3 penyelesaian untuk persamaan kuadrat, yaitu bisa dengan menggunakan kuadrat sempurna, bisa menggunakan rumus ABC, juga bisa menggunakan pemfaktoran. Nah, di sini Miss Astri menggunakan proses pemfaktoran ya, biar lebih singkat. Nah, di sini x kuadrat dikurang 4x ditambah 3, pemfaktorannya bisa kita jadikan x min 3 dan x min 1. Kenapa di sini min 3 dan min 1?
Karena jika min 3 dikalikan dengan min 1 harus menghasilkan positif 3, dan jika ditambahkan harus menghasilkan negatif 4. Nah, di sini sudah terbukti negatif 3 ditambah negatif 1 itu sama dengan negatif 4. Maka di sini bisa diperoleh X dikurang 3 sama dengan 0, maka X sama dengan 3. Ya, kenapa 3? Karena di sini kan negatif, pindah ruas ke kanan berubah menjadi positif. Ini pun sama, X-nya sama dengan 1. Nah, kita masuk ke langkah kedua. Ini tadi baru langkah pertama ya untuk bentuk eksponensial ke-6 ini. Nah, langkah keduanya yaitu tadi fx kan harus sama dengan gx ya. Nah, di sini fx-nya tadi x kuadrat dikurang 5x ditambah 9, dan gx-nya yaitu 2x ditambah 3. Nah, kita pindahkan ke ruas kiri semua. Maka di sini x kuadrat dikurang 5x dikurang 2x tambah 9 dikurang 3 sama dengan 0. Jadi ingat, ketika suatu bilangan pindah ruas maka tandanya berubah ya. Yang tadinya positif maka akan berubah menjadi negatif, yang tadinya negatif maka akan berubah menjadi positif. Nah, di sini x kuadrat dikurang 7x, karena di sini kan variabel x nih, negatif 5x dikurang 2x, berarti ini bisa dijumlahkan ya karena memiliki variabel yang sama. Jadi negatif 7, terus ini 9 dikurang 3 yaitu positif 6. Nah, ini kembali lagi ke persamaan kuadrat. Cara penyelesaiannya bisa kita gunakan dengan pemfaktoran. Ya, di sini pemfaktoran dari persamaan kuadrat ini yaitu x min 6 dikali x min 1. Sekarang kita buktikan. Min 6 dikali min 1 harus jadi positif 6, betul kan? Ya, negatif 6 dikali negatif 1 sama dengan positif 6. Terus jika ditambahkan harus menghasilkan negatif 7. Sekarang kita tambahkan. Negatif 6 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 7. Berarti sudah terbukti ya. Nah, maka di sini x-nya bisa kita cari. X min 6 sama dengan 0, maka x sama dengan 6. Atau x min 1 sama dengan 0, maka x sama dengan 1. Nah, sekarang kita memperoleh 4 bentuk x ya. Ya, jadi nilai x yang merupakan himpunan itu x sama dengan 1. Karena di sini satunya ada 2 kali, jadi kita nggak usah tulis 2 kali ya. Kita cukup tulis 1 kali aja karena nilainya sama. Jadi x sama dengan 1. Terus yang ini x sama dengan 3, dan yang ini x sama dengan 6. Ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya itu 1, 3, dan 6. Ya, gimana, bisa dipahami kan? Oke, next. Nah, sekarang kita mempelajari tentang persamaan eksponensial bentuk ketujuh. Nah, bentuk ketujuh ini ya, bentuknya itu A dikali A pangkat fx dikuadratkan ditambah B kali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaian dari bentuk persamaan eksponensial bentuk ini yaitu, nah, untuk penyelesaiannya bisa menggunakan dengan pemisalan. Misalkan kita menggunakan pemisalannya Y. Di sini Y sama dengan A pangkat fx ya, agar membentuk persamaan kuadrat. Itu kan, nanti kita kembali lagi ke persamaan kuadrat. Terus nilai Y dapat dicari dengan menggunakan faktorisasi atau rumus ABC. Nah, ini maksudnya di sini itu dari persamaan kuadrat ini ya. Tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa untuk mencari penyelesaian dari persamaan kuadrat itu bisa dilakukan dengan menggunakan faktorisasi rumus ABC ataupun dengan melengkapi kuadrat sempurna. Tapi pada dasarnya kebanyakan orang itu menggunakan faktorisasi. Apa menggunakan faktorisasi? Karena untuk faktorisasi ini merupakan cara yang lebih singkat ya, tapi terkadang ada juga yang memang merasa kesulitan untuk melakukan faktorisasi, ya bisa dilakukan juga dengan menggunakan rumus ABC. Yang penting kalian hafal rumusnya ya. Nah, jika nanti kalian sudah menemukan nilai dari persamaan kuadratnya, maka kembalikan lagi ya pada pemisalan yang tadi. Ya, sehingga A pangkat fx itu menjadi sama dengan Y. Nah, oke, supaya kalian lebih paham lagi. Nah, di sini ada satu contoh soal lagi. Tentukan HP atau himpunan penyelesaian dari persamaan eksponensial. Nah, di sini 2 pangkat 2x ditambah 1 ditambah 2x dikurang 3 sama dengan 0. Untuk pembahasannya tadi kan harus dirubah ya supaya menjadi bentuk persamaan kuadrat.
Nah, kita juga di sini menggunakan konsep eksponen ya, sifat-sifat eksponen. Maka dari itu, untuk bisa memahami tentang persamaan eksponensial ini, kalian harus menguasai dari sifat-sifat eksponen yang pernah kita pelajari pada pertemuan pertama ya di kelas 10 ini. Nah, di sini kan 2x ditambah 1, ini kalau berdasarkan sifat eksponen bisa dipecah menjadi 2 pangkat 2x dikali 2 pangkat 1 ya. Ingat, jika ada perkalian dengan absis yang sama, maka tinggal menjumlahkan bentuk pangkatnya saja. Nah, terus yang ini tetap 2 pangkat x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, yang ini 2x-nya kita keluarkan lagi supaya, kenapa harus dikeluarkan lagi? Ini tujuannya supaya nanti membentuk persamaan kuadrat. Maka ini kan 2x bisa dibuat menjadi 2 pangkat x dalam kurung dipangkatkan lagi 2. Ya. Ya, ini sesuai dengan sifat eksponen. Nah, sekarang kita menggunakan pemisalan. Nah, tadi kan kita cara penyelesaiannya itu dengan menggunakan pemisalan. Sekarang kita misalkan 2x di sini itu sebagai y ya. Maka diperoleh, ini kan 2x-nya kita rubah jadi y, jadi 2y kuadrat ditambah y dikurang 3 sama dengan 0. Nah, maka di sini sudah terbentuklah persamaan kuadrat. Nah, kalau sudah dalam bentuk persamaan kuadrat kan kita lebih mudah ya untuk mencari penyelesaiannya, yaitu tadi dengan menggunakan faktorisasi atau rumus ABC atau melengkapi kuadrat sempurna. Nah, maka di sini untuk 2y kuadrat ditambah y dikurang 3, ini kita peroleh pemfaktorannya 2y ditambah 3 dikali y min 1 sama dengan 0. Maka 2y tambah 3 sama dengan 0, 2y sama dengan, ini pindah ruas ya, yang positif 3 pindah ruas jadi negatif 3, maka y sama dengan negatif 3/2 atau sama dengan negatif 1/2. Terus yang satunya lagi y min 1 sama dengan 0, maka y sama dengan 1. Nah, setelah kita mencari penyelesaian dari persamaan kuadratnya, kita kembalikan lagi nih ke bentuk pemisalan tadi. Nah, tadi kan pemisalannya itu 2x sama dengan y. Berarti y itu sama dengan negatif 3/2, yaitu sama dengan negatif 1/2 ya. Maka di sini 2x sama dengan y, 2x sama dengan negatif 1/2 itu tidak memenuhi ya, tidak termasuk nilai x. Kenapa? Karena tidak ada 2 pangkat sekian yang menghasilkan negatif 1/2. Jadi negatif 1/2 atau negatif 3/2 ini dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, sedangkan untuk nilai y yang satunya lagi nih, yang y sama dengan 1, jika 2 pangkat x sama dengan 1, nah ini kan bisa dirubah jadi perpangkatan kan, perpangkatan dengan absis 2, yaitu 2 pangkat 0. Kalian ingat ya di sifat eksponen bahwa berapapun bilangan yang dipangkatkan 0 maka akan menghasilkan 1 ya. Nah, jadi di sini bisa kita peroleh x sama dengan 0 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya untuk soal ini yaitu 0 ya. Nah, inilah materi kita hari ini. Semoga materi ini bisa kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.